Allah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Allah Israel yang dulu dengan Allah Israel sekarang sama nggak? Sama. Yang menyetujui perang di Israel sana? Langsung gitu loh maksudnya. Tidak tahu ya. Ya. Nanti kalau kita membaca kitab ini berarti konteksnya adalah sekarang konteks siapa? Konteks gereja Katolik ya. Ada banyak yang menafsirkan sekarang itu, misalnya kalau saya lihat di YouTube itu ikut komen tentang perang ya. Israel tidak akan dikalahkan, misalnya semacam itu, karena Tuhan akan menyertai. Sudah sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Ya? Berbeda ya. Allahnya tetap sama. Allahnya tetap sama, tapi kemudian kita harus melihatnya berbeda. Karena yang pernah berjanji, walaupun juga disebut sebagai Allah Israel ini, Allah yang nanti ditandai dengan karya agung di tengah-tengah kita, yaitu ketika ada Allah menjelma menjadi manusia, dan konteksnya tidak berhenti pada Taurat Musa, tetapi sampai kepada hukum asli yang sekarang diteruskan oleh gereja apostolik. Maka harus dilihat sangat berbeda. Nah, kita tidak boleh sembarangan berkomentar di media sosial tanpa kita mengerti bagaimana menafsirkan kitab suci. Catatan pertama, karena nanti karya agung Tuhan di tengah-tengah kita itu harus kita hayati sampai pada saat ini, yang nanti akan dimengerti secara berbeda oleh orang-orang Israel dan Yahudi yang sekarang ya, berbeda sekali. Karya Allah yang agung. Hari ini pertemuan siapa? Maria dan Elizabeth. Maria sudah mengandung berapa bulan? Berapa bulan? Hah? Maria berapa bulan? 3 bulan. Selisihnya yaitu dengan Yohanes itu berapa bulan? 6 bulan. Jadi Maria baru mengandung, Elizabeth 3 bulan yang ke hati-hati ya kalau ngomong. Pertanyaannya diperhatikan. Nah, saya mau tanya nih, dalam perjalanan sampai ke Maria, yang nanti judulnya ini seorang perawan yang mengandung, itu mustahil atau tidak seorang perawan mengandung? Mustahil ya? Mustahil kan? Mustahil atau mustahil? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya jangan sampai ada. Itu artinya apa? Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil dari logika manusia, tetapi bagi Allah tidak mustahil. Ada sesuatu yang masih mungkin. Maria perawan mengandung. Tapi sebelum Maria ini ada 4 perempuan yang dikatakan mandul ya. Orang mandul itu artinya orang yang tidak mungkin mengandung, tidak mungkin punya anak, tapi akhirnya menjadi mungkin. Ada yang tahu siapa saja? Sarah, 4 loh. Sarah, Elizabeth, ada 2,
ibunya Samson. Ada yang tahu namanya? Nggak ada ya. Namanya bukan Samson Baim. Samsonnya pahlawan Israel ini termasuk hakim-hakim ya. Namanya Eshet Manoah. Masih ada satu lagi, ibunya Samuel. Siapa namanya? Hana. Buka Google ya. Bapak-bapak buka Google. Jadi siapa tadi? Sarah, Manoah, Eshet Manoah, lalu Hana dan Elisabeth. Ini juga untuk menunjukkan karya Tuhan yang agung. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Nanti di Mazmur itu ada yang menyebut itu, ya. Orang beranak banyak menjadi layu, tetapi orang mandul melahirkan berapa kali? 7 kali, 7 Mazmur itu ada. Artinya untuk mengatakan bahwa semua adalah karya Tuhan yang agung, karya Tuhan yang agung di tengah-tengah kita. Jadi agak, ya kalau mau ditaati, sebelum sampai kepada karya yang paling ajaib, yaitu mendatangkan Allah yang menjadi manusia lewat rahim perawan, mari Tuhan lebih dahulu menunjukkan karya-karya itu lewat perempuan-perempuan yang mandul, yang akhirnya melahirkan, tetapi dan dipakai oleh Tuhan justru untuk melahirkan tokoh-tokoh yang besar. Anak Sarah siapa? Anak Sarah? Sarah Queen. Anak Sarah itu Isa, anaknya Manoah tadi, Samson, anaknya Hana, Samuel, anaknya Elisabeth. Ya, sudah mulai pintar, walaupun kepanasan. Karya Tuhan yang ajaib, karya Allah yang agung bagi kita semua. Dan memang tidak bisa dilepaskan dari konteks Allah ini. Itu kemudian diucapkan oleh Bunda Maria lewat satu kidung yang namanya, yang sudah dibaca dalam Injil, yang kita nyanyikan dalam lagu pembukaan, kidung Maria atau Magnificat. Itu mengatakan, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria, karena Allah juru selamatku. Maria dikatakan di situ punya juru selamat. Berarti Maria berdosa dong. Maria berdosa tidak? Tidak. Tapi kenapa dia bilang Allah juru selamatku? Kalau orang tidak berdosa, di kata tafsiran orang, dia tidak butuh penyelamat. Tidak berdosa berarti sudah kudus. Apakah Maria salah mengatakan? Tidak. Jadi konteksnya tetap dalam jasa Yesus Kristus. Jadi Maria mengatakan itu karena dia juga sadar dipakai oleh Allah, dan Allah yang katanya adalah Allah yang mau menyelamatkan Israel, Allah yang mau menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka juga dari mulut Maria tidak mungkin mengatakan bahwa Allah bukan juru selamatku, karena dia manusia. Maria juga manusia, tetapi memang kita terima sebagai yang tidak berdosa, dikandung tanpa noda dosa. Nah, itu semua berkat jasa Yesus Kristus, tidak bisa dilepaskan dari konteks Yesus yang mau dihadirkan Allah. Nah, kalau kita menerima ini, Maria apa di sini? Immaculata ya. Maria Pada Mataram. Ya, Maria Immaculata. Maria dikandung tanpa noda. Harus dimengerti. Maria yang dikandung tanpa noda dosa berarti
Di sini juga mau diterangkan tentang karya Allah yang ajaib tadi. Jadi konteksnya kalau kita mengerti Imakulatanya Bunda Maria itu, Maria dibebaskan dari dosa asal. Kita semua manusia ibaratnya itu kalau berdosa itu masuk dalam lubang, kemudian ditolong oleh Yesus, ditarik dari lubang itu. Maria yang dibebaskan dari noda dosa, itu artinya Maria dibebaskan untuk masuk dalam lubang, jadi tidak berdosa. Nah itu semua bukan karena apa istilahnya Maria dalam dirinya sendiri, tetapi tidak bisa dilepaskan dari konteks Yesus yang akan dilahirkan sebagai Allah yang Maha Kudus yang akan menjadi manusia. Saudara sekalian, kita sudah melewati 1 bulan untuk mengisi kegiatan kita dalam bulan Maria, bulan Mei. Kalau bulan Oktober bulan apa? Rosario. Ya. Nah, kenapa kita isi bulan Maria juga dengan Rosario? Padahal bukan bulan Rosario. Kenapa? Ya karena Rosario itu sebetulnya mengajak kita untuk masuk ke dalam misteri terdalam tadi, juga dalam kata pembukaan saya singgung, supaya kita bisa semakin dekat dengan Yesus, semakin masuk dalam misteri keselamatan Yesus, yaitu melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Yang paling dekat dengan katakanlah peristiwa penyelamatan ini tidak lain adalah Bunda Maria sendiri, yang kita tetapkan juga sebagai teladan orang beriman yang pertama, karena dia mengikuti Yesus secara penuh, ya artinya secara total. Tidak bisa kita mengambil contoh lain untuk siapa yang paling bisa mengikuti Yesus secara penuh ini kalau tidak dalam figur Bunda Maria. Maka sekali lagi kita bersyukur, dan dalam tema kita diingatkan ada yang disebut sebagai Per Mariam ad Jesum. Itu artinya melalui Maria sampai kepada Yesus. Dan kita semua bersyukur menempatkan Bunda Maria sebagai teladan pertama beriman kepada kehendak Allah yang agung itu, supaya kemudian kita bisa sama.